Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bang Nanas, tentunya di kisah-kisah Islami. Baiklah sahabat, untuk kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Hud alaihissalam. 3 abad atau lebih sedikit setelah peristiwa banjir di kawasan selatan Jazirah Arabia, keturunan Sam membuka pemukiman, tepatnya di daerah Al-Ahqaf, kawasan gurun Sahara yang berada di antara Oman dan Hadramaut, Yaman. Di kampung baru itu, mereka membangun irigasi untuk pengadaan air yang mencukupi kebutuhan mereka. Mereka juga membangun istana dan mengangkat seorang pemimpin kabilah. Mereka punya kelebihan postur yang tinggi besar. Ukuran standar adalah 100 hasta, kurang lebih 45 meter, dan yang terpendek berkisar 60 hasta, kurang lebih 25 meter. Kepalanya bakubah yang besar, lubang mata pada tengkoraknya sampai bisa dibuat beranak pinak binatang doba, sejenis anjing hutan. Dalam Al-Quran, mereka disebut kaum Jabbarin 'Ad. Kisaran pertengahan milenium ketiga sebelum Masehi, Allah mengutus seorang nabi dari golongan mereka. Ia adalah Hud, orang yang paling mulia garis keturunannya. Hud memperingatkan bangsanya agar tidak berlaku aniaya karena mengandalkan kelebihan kekuatan. Ia juga mengajak untuk kembali pada agama Islam, tidak menyekutukan Allah dengan berhala yang mereka puja, yaitu berhala Somad, Somud, dan Habba. Akan tetapi mereka menantang Hud. Siapa yang lebih kuat dibanding kami? Sesumbar mereka. Kemudian Allah menimpakan musibah kekeringan selama 3 tahun. Hujan tidak turun sama sekali di tahun itu. Di waktu itu, jika penduduk sekitar kawasan Jazirah Arabia tertimpa bencana, mereka akan mengadu dan berdoa ke tanah haram Mekah. Mereka mengirim Luqman ibnu Ad, Luqaim ibnu Hazal, Qail ibnu Asar, dan Murstad ibnu Sa'ad. Masing-masing memimpin kelompok kecil dari kabilahnya, dan keseluruhan anggota rombongannya ada 70 orang. Sebelum sampai di tanah haram, rombongan singgah di rumah Muawiyah ibnu Bakar yang masih paman mereka. Mereka dijamu dengan baik. Hal ini membuat mereka larut dalam kesenangan, minum arak dan mendengarkan nyanyian dari 2 biduan wanita hamba sahaya tuan rumah. Hingga tidak terasa berlalu 1 bulan. Muawiyah tidak enak untuk menegur. Lalu ia menyuruh 2 biduannya untuk menyanyikan syair olokan atas perilaku mereka yang melalaikan kawan-kawannya yang mati kelaparan di kampung halaman, sedangkan mereka asyik berpesta. Mereka kemudian sadar dan segera pamit menuju tanah haram. Sesampainya di tanah haram, mereka menghaturkan doa. Tiba-tiba muncul awan putih, hitam, dan merah. Lalu muncul suara, "Hai Qail, pilihlah untukmu dan kaummu." Qail memilih awan hitam karena menurutnya awan itu yang paling banyak menyimpan air hujan. Suara itu menyahut lagi, "Engkau telah memilih Abu, maka tidak akan tersisa dari kaum Ad kecuali Bani Laudhiyah." Awan hitam itu terus bergulung-gulung mendekati perkampungan Ad. Penduduk yang telah lama berharap datangnya hujan segera bersorak-sorai, "Itu adalah awan yang akan memberi kamu hujan." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Tanpa mereka duga, awan itu menghujani mereka dengan pasir panas beriring angin pekat. Di hari Rabu naas,
Angin berhembus kuat membawa pasir masuk melalui hidung ke perut dan keluar melalui dubur. Lalu tubuh mereka limbung, kemudian tersapu, lalu dibanting ke tanah hingga tubuh mereka hancur berkeping-keping. Hud dan 4.000 orang-orang yang beriman yang tersisa mengungsi ke Hadramaut. Ia wafat dan dimakamkan di sana. Demikianlah para sahabat kisah tentang Nabi Hud alaihissalam. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.